Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku jamaah kajian Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di malam yang penuh dengan kemuliaan ini untuk bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada malam ini saya akan membawakan tema sumber kekuatan yang diambil dari ayat 25 sampai dengan ayat 29 di dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, yang artinya Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, lepaskanlah kekakuanku dari lisanku ini, berilah aku wazir, pembantu dan pembela dari keluargaku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan di dunia yang fana ini, kita manusia seringkali dihadapkan kepada kenyataan tidak mampu mengatasi kesulitan yang datang menimpa terhadap diri kita. Walau bagaimanapun kekuatan seseorang, keunggulannya, kepinterannya, kekayaannya, kekuasaannya, dan 1001 macam kelebihan-kelebihan yang lain, ia memerlukan bantuan, ia membutuhkan bantuan yang datang dari luar dirinya. Dari siapa itu? Dari yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat perkasa. Karena itu, dalam menghadapi situasi yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalannya supaya manusia berdoa kepadanya, memohon
kepadanya. Doa yang dipanjatkan kepada ilahi Rabbi dengan tulus ikhlas, permohonan yang dimohonkan kepadanya dengan ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahnya, akan mengabulkannya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam firman-Nya, telah menegaskan di dalam kalamullah. Hal itu tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak saja menyuruh kepada manusia supaya berdoa kepadanya, tetapi ditunjukkannya pula rumusan-rumusan doa itu, sehingga kita sebagai manusia tinggal seperti makan pisang yang sudah dikupas saja. Salah satu doa yang dirumuskan itu ternyata yang merupakan sumber kekuatan dalam setiap usaha, sumber kekuatan dalam setiap pekerjaan, sumber kekuatan dalam setiap urusan dan perjuangan. Itulah doa yang di awal pembicaraan dibacakan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Ibu, bapak yang saya muliakan, nilai-nilai rohaniah yang terpendam di dalam ayat itu pada pokoknya mengandung 4 unsur doa, terutama ketika menghadapi berbagai macam kesulitan yang datang bertubi-tubi, terutama ketika kita menghadapi di dalam perjuangan seperti di zaman sekarang ini. 4 unsur doa itu adalah yang pertama, Rabbi shrahli sadri, permohonan supaya dada lapang dalam menghadapi setiap pekerjaan yang besar, dalam menghadapi tugas yang berat, dalam menghadapi perjuangan. Biasanya acap kali manusia mengalami nafas sesak, dada terasa sempit, sehingga membuat pandangan kita berkunang-kunang, menyebabkan pikiran kita buntu. Kenapa? Sebab-sebabnya ialah ibarat satu pasukan yang akan menyerbu, kubu pertahanan lawan itu yang akan diserbu ternyata terlalu kuat. Situasi jiwa yang demikianlah yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah kebenaran kepada siapa? Kepada Fir'aun, seorang pembesar yang kejam, seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang zalim, seorang raja yang bengis dan kesat hatinya, sehingga membuat kita sedih dan hatinya kecut dan kecil. Ma'asyiral Jum'ah, ya, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kemampuan-kemampuan, mempunyai kelebihan-kelebihan, tetapi di samping beliau mempunyai kelebihan-kelebihan, beliau tetap memohon, berdoa kepada ilahi Rabbi. Untuk apa? Supaya mendapatkan dorongan lebih baik, lebih giat lagi di dalam berjuang.
perjuangannya sangat-sangat menentukan dengan doa. Karena itu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kemenangan. Begitu pentingnya keempat unsur doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni di dalam surat Toha. Apa tujuannya? Salah satu di antara tujuannya adalah untuk dicontoh oleh umat-umat yang datang di kemudian hari, terutama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa alaihissalam selalu berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'ali wazira min ahli. Nah, doa ini hanya biasa dibaca oleh orang-orang yang ketika akan menyampaikan pidato saja, ketika akan berceramah saja, padahal sungguh doa ini bisa dipergunakan untuk menghadapi segala macam urusan. Karena itu kita sampaikan dalam kesempatan ini untuk bisa diambil pelajarannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi sesuatu pekerjaan, dalam menghadapi sesuatu urusan, dalam menghadapi sesuatu perjuangan, maka diperlukan yang namanya dada yang lapang, yang akan dapat membukakan hati, mata dan pikiran. Sebab itu maka dada yang diterangi oleh semangat iman, maka pada umumnya akhirnya akan berhasil sampai kepada garis finish. Ibu dan bapak yang berbahagia, karena itu maka sukses dan gagalnya seseorang di dalam berusaha, di dalam bekerja, di dalam berjuang, itu sangat tergantung kepada karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya, yang memberikan petunjuk kepadanya, terutama berupa dada yang lapang. Kita datang ke tempat ini, ke masjid ini, mendengarkan pengajian adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Yang artinya, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan dadanya menjadi lapang. Untuk apa? Untuk Islam, untuk menjadi seorang muslim yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi pembela Islam, dia akan penegak kebenaran dan keadilan. Maka dia cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi adalah yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sangat cinta kepada para sahabat dan perilaku kehidupannya sungguh sangat mengagungkan, akhlaknya sangat mulia, akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya itu kemudian diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah akhirnya meridhai mereka, mencintai mereka, menyenangi mereka, lalu kemudian memberikan penghargaan berupa dipersiapkannya untuk mereka jannat, surga-surga, untuk mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah
sesungguhnya kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka melihat kondisi kita di zaman sekarang ini seperti ini, setiap muslim dan muslimah dimanapun saja dia berada, minimal ketika ingin berjuang untuk cinta kepada Islam, doa. Setiap muslim dan muslimah berdoa untuk siapa? Untuk kejayaan Islam, untuk supaya orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah yang akhirnya dia bertobat lalu menjadi pembela Islam. Jangan hanya berdoa pada saat momen-momen tertentu saja, akan tetapi dilakukan pada setiap saat, pada setiap hari, terutama di waktu-waktu yang sangat diijabah. Betapa banyaknya umat Islam di seluruh dunia sering umrah, sering berhaji, sering sholat, tetapi kenapa mereka tidak mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah? Maka apabila setiap muslim dan muslimat berdoa untuk Islam, berdoa untuk pejuang-pejuang, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemenangan yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan dakwah kebenaran kepada Fir'aun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan yang datang bertubi-tubi, yang menyebabkan dada beliau merasa sempit, akhirnya di saat-saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memancarkan sinar pengharapan, memberikan semangat optimisme kepada jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah ayat ini turun, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dada yang lapang. Yang tadinya merasakan kesulitan kemudian banyak mendapatkan kemudahan, yang pada gilirannya mampu menyampaikan dakwah kebenaran sampai kemudian Islam masuk ke seluruh pelosok dunia. Dan alhamdulillah kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan menjadi orang-orang yang muttaqin, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang muttaqin sajalah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'sang dihaqa, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang berbicara dengan penghargaan Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Oleh karena itu maka kita selalu berusaha untuk meningkatkan posisi kita yang awalnya menjadi seorang muslim, kita tingkatkan untuk menjadi seorang mukmin. Terus kita tingkatkan untuk menjadi seorang muhsin. Terus kita tingkatkan untuk menjadi seorang mukhlis. Terus kita tingkatkan, kemudian pada ujungnya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Inilah derajat yang paling tertinggi di kalangan umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, yang semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permohonan berikutnya yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, wa yassirli amri, memohon supaya mendapatkan kemudahan. Jadi yang kedua, unsur yang kedua adalah permohonan supaya mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan.
supaya ketika melaksanakan pekerjaan selalu mendapatkan keringanan, kemudahan-kemudahan. Maaf. Permohonan yang kedua ini sebagai satu kelanjutan yang logis dan merupakan buah daripada dada yang lapang. Sebab kalau dada sudah lapang, maka pekerjaan yang berat akan dapat dirasakan dengan ringan dan enteng. Tapi kalau dadanya sempit, pekerjaan yang ringan pun akan dirasakannya berat dan bahkan lebih berat. Baru saja menghadapi rintangan yang kecil sudah garuk-garuk kepala dan hati menjadi kecut, lalu kemudian akhirnya kaki lari ke belakang. Selain dalam kehidupan dan perjuangan, kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi segala macam urusan, apalagi menghadapi perjuangan yang begitu berat. Maka jiwa kita pun harus memiliki sikap untuk supaya memandang setiap urusan itu dengan ringan, jangan dianggap terlalu berat. Coba perhatikan bagaimana ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, ketika mereka diutus ke negeri Yaman untuk menjalankan pekerjaan tugas yang berat. Nasihat apa yang beliau sampaikan kepada mereka berdua? Nasihat yang beliau sampaikan kepada mereka berdua agar supaya mereka betul-betul menghadapi setiap pekerjaan dengan ringan dan mudah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassira wa la tu'assira." Wahai Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari sahabatku, hadapilah pekerjaan itu dengan mudah. Hadapilah segala macam urusan itu dengan ringan. Jangan kamu persulit, jangan kamu menganggap pekerjaan itu berat, sulit, susah. Jangan. Yassira wala tu'assira. Nah, karena itu maka kita setiap ada pekerjaan, setiap ada urusan, setiap ada masalah, jangan kita menganggap itu adalah berat, tapi anggaplah itu adalah ringan dan mudah, sehingga akhirnya kita akan dapat menghadapi dengan ringan. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan selanjutnya, basyira wala tunafira. Hadapilah dengan smile, dengan senyum, dengan senang, dengan gembira. Dan sampaikanlah berita gembira. Dan jangan kamu lari dari masalah, jangan kamu lari dari pekerjaan, jangan mengelak dari sesuatu pekerjaan. Hadapi dengan tenang. Basyira wala tunafira. Inilah kunci kemenangan. Inilah sumber kekuatan di dalam berjuang. Inilah sumber kekuatan, sumber kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Karena itu, sebelum kita menghadapi masalah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yassirli amri. Mudahkanlah ya Allah dalam melaksanakan segala macam urusan. Mudahkanlah ya Allah, semoga pekerjaan yang kita kerjakan betul-betul ringan dan enteng. Saudara-saudaraku fillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian doa Nabi Musa berikutnya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Unsur yang ketiga ini adalah permohonan supaya dakwah diterima lawan. Permohonan supaya kata-kata, ucapan yang disampaikan didengar orang, supaya diperhatikan oleh orang. Dan semoga pembicaraan yang disampaikannya itu masuk ke dalam lubuk hatinya, diterima oleh audiens, diterima oleh para mustami'in. Sebagaimana halnya ucapan-ucapan
pembicaraan Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan dakwah kebenaran kepada mereka pengikut-pengikut Fir'aun, yang akhirnya sebagian besar menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Memang lisan Nabi Musa alaihissalam agak sedikit pelo, kaku, kelu, cadel kalau kata orang Sunda, di dalam berkata-kata, di dalam berbicara, di dalam berpidato, di dalam berceramah agak sedikit kaku, cadel, atau kata orang Indramayu pelo. Kenapa sampai seperti itu? Menurut keterangan para ahli tafsir, memang lisannya Nabi Musa alaihissalam itu agak sedikit cadel di dalam berbicara, sebagai akibat daripada peristiwa yang pernah dialaminya pada zaman kanak-kanak. Beliau pada masa kecil dirawat, dididik, diasuh, dipelihara, dibina oleh ibunda Asiyah, istri daripada Fir'aun laknatullah alaih. Pada zaman kanak-kanak Musa kecil ini, pada suatu hari, biasa kalau anak-anak kecil ya, ke orang tua atau ke kakeknya ya, ngelendot, duduk di pangkuannya ya, kemudian dielus-elus ya, jenggotnya, kumisnya, sama seperti cucu-cucu saya juga kalau duduk di pangkuan saya suka di jenggotnya dipegang-pegang, kumisnya dipegang-pegang ya. Nah, Musa kecil itu ketika duduk di pangkuan Fir'aun, jenggotnya kan panjang ya, tebal, lalu kemudian dipegang-pegang. Setelah dipegang-pegang, dielus-elus, ditarik sekuat-kuatnya. Nah, kalau ditarik sekuat-kuatnya maka terasa sakit, mengakibatkan Fir'aun menjadi marah banget, marah sekali kepada Musa yang kecil ini, dan bahkan sampai ingin dibunuhnya. Untung saja ada Bunda Asiyah di dekatnya. Langsung beliau mampu mendinginkan suasana dengan mengatakan kepada Fir'aun, wahai suamiku yang tercinta, anak ini masih sangat kecil, dia belum berakal. Maka untuk meyakinkan Fir'aun, Bunda Asiyah mengambil dua benda. Segera ambil dua benda. Benda yang pertama adalah permata, benda yang kedua adalah bara api dari api. Didekatkan kepada Musa kecil ini. Lalu Musa kecil ini langsung dengan cepat memilih dan mengambil bara api dari api, langsung kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Inilah yang menjadikan lisannya kelu atau cadel atau pelo di dalam berkata-kata. Kasihan, beliau itu ternyata diperlakukan seperti itu ya. Nah, setelah itu maka Fir'aun menyadari, oh iya betul, ternyata ini memang belum punya akal, masih kecil ya. Akhirnya tidak jadi, dibunuh. Alhamdulillah. Di samping pengertian itu ternyata ya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah supaya lancar di dalam menyampaikan dakwah, semoga diterima. Juga beliau memohon supaya betul-betul apa yang disampaikannya itu masuk ke dalam lubuk hatinya, lalu kemudian bisa diterima dan bisa dimengerti. Karena itu ternyata dari ayat ini, seorang da'i, seorang ustadz, seorang penceramah memang diperlukan mampu untuk berdiplomasi dan berdialog, menyampaikan kata-kata yang indah sehingga kemudian bisa masuk ke dalam hati setiap mustami'in. Ini yang perlu kita catat juga ya. Karena itu maka ternyata sesuatu kebatilan tidak harus ditundukkan dengan kekerasan saja, akan tetapi
sesuatu kebatilan itu lebih mudah ditundukkan dengan untian kata-kata yang indah, dengan membawa perkataan-perkataan yang bisa mampu menggugah hatinya, sehingga akhirnya musuh ataupun pihak lawan bisa sadar dan kemudian akhirnya menerima. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemudian ayat berikutnya, waj'alli waziran min ahli. Berikanlah kepadaku ya Allah wazir. Wazir itu kalau kita belajar bahasa Arab, baik di pesantren atau di mana-mana, biasanya diterjemahkan dengan menteri, Pak Menteri. Ya, sebenarnya tidak hanya menteri, artinya itu pembantu, pembela. Ya, menteri kan membantu tuh, membantu presiden, membela presiden. Nah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pembantu dan pembela di dalam menegakkan kebenaran dari keluarganya. Ya. Jadi unsur yang keempat ini adalah permohonan supaya diberikan pembantu dan pembela. Orang-orang yang mau menyediakan segala-galanya untuk berjuang, kalau perlu jiwanya sendiri untuk mensukseskan usahanya, untuk mensukseskan perjuangan itu. Pembela, pembantu, pendukung ada kalanya dari keluarganya, ada kalanya dari sahabat-sahabatnya. Dari keluarganya seperti keadaan Nabi Musa alaihissalam, dibantu, dibela, didukung oleh saudaranya sendiri yang namanya Nabi Harun alaihissalam. Dan juga wazir ini, pembela, pendukung, pembantu ini bisa juga dari kalangan sahabat-sahabat yang setia, yang memiliki komitmen, yang memiliki tekad bulat dan suci. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena itu maka dalam berjuang menegakkan kebenaran, dalam berjuang menegakkan cita-cita luhur itu, biasanya taubahnya seperti berdayung mengarungi lautan. Ketika masih dekat di pinggir pantai, masih kelihatan tuh yang namanya semangat solidaritas. Tapi kalau sudah sampai di tengah-tengah laut, biasanya masing-masing mencari keselamatan sendiri-sendiri, safety first. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Karena itu, kalau kita ingin menjadi pembela, pendukung, pembantu, penegak kebenaran, harus betul-betul seperti sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Harun, pembantu daripada Nabi Musa alaihi salam. Jangan seperti orang-orang munafik yang menohok dari belakang. Pada tahap-tahap perjuangan yang sangat kritis, Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan pidato kepada mereka. Kemudian menyampaikan pertanyaan. Bertanya kepada pengikut-pengikutnya,
Wahai saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian yang ingin membantu menjadi pembela penegak kebenaran dengan aku? Siapa di antara kamu sekalian yang ingin membela bersama-sama aku, membela kebenaran, menegakkan agama Allah? Siapa? Dari pengikut-pengikutnya yang tadinya jumlahnya banyak, akhirnya tinggal sedikit. Yang bertahan hanya berapa? Hanya 12 orang. Yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan predikat Al-Hawariyun. Kemudian ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merasakan betapa pentingnya yang namanya pembantu, pembela, pendukung, yang namanya wazir itu. Betapa pentingnya yang namanya wazir untuk membela kebenaran, untuk mendukung al-Islam, untuk cinta kepada al-Islam, untuk supaya kalimatullah hiyal ulya di dalam hidup di dunia ini. Terutama ketika pada suatu zaman menghadapi berbagai macam permasalahan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut membela, membantu, mendukung, semuanya dikerahkan untuk membela perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya, walaupun beliau tidak masuk Islam. Tetapi sebagai seorang keluarga daripada Nabi, beliau betul-betul mempertaruhkan jiwanya dalam rangka untuk berjuang membela agama yang dibawa oleh keponakannya itu. Sungguh sangat luar biasa. Juga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Khadijah dan juga yang lainnya sebagai pembantu, pembela, pendukung perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dua orang nama sahabat yang sangat dicintainya. Rasulullah bersabda, "Inna li waziraini fis sama wa fil ardi waziraini. Falladani fis sama Jibril wa Mikail. Walladani fil ardi Abu Bakr wa Umar." Sungguh aku memiliki dua wazir di langit dan di bumi. Dua wazir di langit adalah malaikat Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Sedangkan dua wazir di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, keempat unsur doa yang dianjurkan supaya kita selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat unsur itu adalah merupakan sumber kekuatan di dalam berjuang, sumber kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam urusan dan pekerjaan. Karena itu masing-masing kita untuk terus berdoa demi kemenangan umat Islam, demi kejayaan Islam, supaya orang-orang yang benci kepada Islam, yang memusuhi kepada Islam mendapatkan hidayah, lalu kemudian mereka bertobat, kemudian kembali menjadi penegak Islam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله